Sambil menunggu temannya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai? Kita mulai, Bapak Ibu? Oke. Silakan Bapak Ibu untuk on cam kameranya ya Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Aryo, Ibu Salwa. Silakan on cam kameranya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang ya di sesi 1, yaitu tutorial webinar di mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Bapak Ibu sekalian, di dalam sesi 1 ini nantinya kita akan membahas mengenai pertama teknis ya Bapak Ibu ya, teknis bagaimana tentang perkuliahan. Kedua nanti kita akan membahas mengenai materi tentang wakaf ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita akan membahas wakaf, bagaimana kita untuk menyusun dokumen wakaf. Baik Bapak Ibu, sebelumnya karena kita masih sesi pertama, alangkah baiknya kita perkenalan dulu Bapak Ibu ya. Nah, halo Pak Aryo, Ibu Salwa mungkin nanti bisa bergabung ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Ibu. Selamat Oke, malam Ibu. selamat malam. eh Perkenalkan ya Bapak Ibu, saya Tika Puspitasari. Saya mengajar sekarang di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh saya alumni dari Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Nah, Bapak Ibu, saya dapat mata kuliah ini mengajar hukum Islam, acara peradilan agama di tutor webinar UT. Baik, Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini ada Bapak Bagus Nur. Dari mana Pak asalnya, Pak? Boleh ya, kita sharing-sharing dulu ya, Bapak Ibu ya, untuk perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Nur Rohman, asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Oh, salam kenal Pak Bagus dari Madiun. Oke, karena UT menyeluruh ya, Bapak Ibu ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Soalnya tadi beberapa kali ada yang dari Papua ya, mungkin perbedaan waktunya berbeda ya. Kalau kita mungkin masih WIP ya, ada mereka Wita, ada WIT. Jadi mungkin perbedaan waktu sangat signifikan. Maka saya buat setengah 8. Atau ada kendala ya Bapak Ibu ya, kalau setengah 8 ya? Atau terlalu cepat ya? Enggak. Pas Bu, pas. Oke, ini ada Pak Aryo. Gimana Pak Aryo? Ayo salam kenal Pak Aryo. Halo, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Iya, Izin selamat malam perkenalkan Pak diri. Aryo. Nama lengkap Yohanes Boskori Budi Prakoso, sapaan Aryo, asal dari NTT. Oh NTT. Nah, ini Ya, sangat apa ya perbedaan waktu kita 2 jam ya Pak ya. Kalau WIB kalau kita, WIB 1 jam Ibu, satu oh jam. 1 jam. Iya Ya, iya. Bu. Oke. Kalau Papua baru 2 jam. Iya, soalnya tadi ada juga mahasiswa dari Papua. Oke. Ini Ibu ada Ibu Salwa. Salam kenal Ibu Salwa. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Bapak. Perkenalkan nama saya Salwa. Saya tinggal di Jember. Oh, di Jember. Nah, ini berbeda ya, kita berbeda-beda ya dari Sabang sampai Merauke. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi udah saling mengenal ya. Sambil nanti menunggu teman-teman ya untuk bergabung, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya untuk teknis perkuliahan di dalam hukum Islam dan acara peradilan agama. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan ya Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan lagi, Bapak Ibu cukup panggil saya Tika ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin usia saya lebih tergolong masih muda ya, masih adik-adik ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Di sini kita sama-sama saling sharing, saling diskusi. Mana tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kita di sini sifatnya saling diskusi aja karena masih Zoom pertama ya Bapak Ibu atau webinar pertama. Nah, kita sifatnya masih berbagi nih, berbagi ilmu bagaimana teknisnya, kemudian cara pembelajaran dari tutorial webinar. Ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada Pak Angga. Selamat malam Pak Angga. Belum aktif ya? Oke, baik Bapak Ibu, saya share ya Bapak Ibu ya. Selamat malam Ibu. Iya. Oke Pak Angga, bisa on cam ya Pak Angga ya?
Bisa on cam? Mungkin izin tidak bisa on cam Bu, karena lagi di perjalanan. Oh iya iya nggak apa-apa Pak Angga. Mungkin bisa ya Pak Angga untuk sharing-sharing terlebih dahulu ya Pak Angga ya. Ya Bu. Bisa perkenalan terlebih dahulu Pak Angga mungkin ya dari teman-teman. Ini masih tutorial pertama Pak Angga. Mungkin kita bisa sama-sama saling perkenalan ya, terutama kali ya sebelum kita mulai lebih lanjut. Kalau Pak Angga masih sibuk ya udah kita lanjut ya. Ini ada Ibu Putri Ayu. Gimana Ibu Putri Ayu? Bisa on cam kameranya Ibu Putri? Ya Bu, nanti aja Bu, saya perkenalannya Bu. Iya, nggak apa-apa Pak Angga. Hati-hati Pak Angga. Ini ada Ibu Putri. Halo Ibu Putri, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Bisa on cam kameranya Ibu? Nggak apa-apa Ibu. Kita sama-sama saling diskusi nih. Masih baru pertama kali. Iya, baik, sebentar. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk absensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mengisi absensi di e-learning Bapak Ibu sekalian di sesi kedua di bagian link webinar atau saya tampilkan ya Bapak Ibu ya, biar sekalian paham ya. Oke, bentar ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak Ibu silakan untuk absensi terlebih dahulu. Oke, nih Bapak Ibu ya, tampilannya seperti ini di sesi 2. Udah, Bapak Ibu cukup lihat di mata kuliah untuk mengabsensinya di sini ya Bapak Ibu ya, di kehadiran web di kelas 313. Nah, kemudian Bapak Ibu klik. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan ada tanda panah kecil kan Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu cari nama Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini isi ya Bapak Ibu ya, presensi mandiri. Ini sini ada keterangannya ya Bapak Ibu ya, untuk present, late, excuse, sama absen. Jadi Bapak Ibu masuk di awal, di tengah, di akhir, atau Bapak Ibu absen. Seperti itu ya. Mohon diisi ya Bapak Ibu karena nanti waktu untuk pengisian absensi ini ketika Zoom berlangsung. Jadi Bapak Ibu kita mulai itu jam 7:30, berarti otomatis kita berakhir itu jam 8:30 ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu jangan lupa untuk diisi ya. Atau kalau sudah Bapak Ibu ada terkendala? Oke, kalau nggak ada terkendala mungkin kita bisa sharing terlebih dahulu ya. Ini tadi ada Ibu Putri Ayu. Halo Ibu Putri Ayu, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ibu mau izin bertanya. Iya, silakan. Ini terkait absennya melalui handphone ini seperti gini. Mohon maaf, kelihatan nggak, Ibu? Enggak kelihatan. Enggak Atau mau kelihatan. saya screenshot terus di-share gitu ya, Bu? Boleh kalau di share atau gimana boleh di sini biar teman-teman pada lihat. Ya, sebentar, Ibu. Silakan saja Ibu. Ada kendala Bapak Ibu mengisi absensinya sebelum kita lanjut materi atau kita teknis pembelajaran? Yang lain gimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa? Pak Aryo, gimana Pak Aryo? Sudah bisa Pak Aryo? Belum bisa Ibu, ini soalnya pakai handphone ini. Oh iya, ya sudah. Sambil menunggu ya. Ibu Putri gimana? Ada terkendala tadi? Ibu, sebentar. Ini masih dicoba, sebentar. Oke. Pak Bagus gimana? Ada terkendala? Sepertinya saya udah absen Bu, coba dicek. Oke.
Ini saya cek ya Bapak Ibu ya, sambil saya cek di sini yang sudah absen. Punya Zoom. Yang terkendala mohon konfirmasinya ya Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai di sesi selanjutnya. Di sini yang udah absen ya, Ibu Putri Ayu sudah, kemudian Ibu Salwa sudah, kemudian Pak Angga Prama udah, Ibu, Bapak Bagus Nurrahman udah ya. Baru itu yang absen Bapak Ibu. Yang belum saya sebutkan gimana? Apakah ada terkendala? Ibu mau izin bertanya, itu tadi yang disebutkan absen to web atau absen tuton Ibu? Tuweb, tuweb. Oh, Di baik. sini Berarti saya saya melihatnya tidak perlu absen absen tuweb. lagi ya, Bu? Mm-mm. Jadi Bapak Ibu, absensi ini paling penting ya Bapak Ibu, artinya untuk kehadiran Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ada penilaian untuk tuweb. Nanti kita akan jelaskan ya Bapak Ibu ya teknisnya. Oke, tadi Ibu Putri Ayu belum memperkenalkan. Mungkin bisa ya Ibu Putri Ayu perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut mengenai teknis ya. Ayo silakan Ibu Putri. Mohon izin perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Putri Ayu Lestari, asalnya dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, Banyuwangi. Tadi ada Ibu Salwa ya dari Jawa juga ya Ibu Salwa ya. Tadi ada Ibu Salwa juga dari Jawa. Oke, di sini ada Pak Dian, Pak Dian Bintang, Pak Aryo. Oh, Pak Aryo tadi lagi di ini ya, lagi di kendaraan. Oke, Pak Dian Bintang gimana? Oke, karena mungkin belum on cam, kita lanjut aja ya materi ya Bapak Ibu ya. Teknis ya, teknis dalam perkuliahan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan bahas tentang teknis perkuliahan. Bapak Ibu sekalian, di sini sifatnya kita sama-sama sharing Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ada terkendala atau Bapak Ibu mungkin ada sedikit kurang paham mengenai materi, kita sama-sama saling diskusi saja Bapak Ibu. Karena tugas kami sebagai tutor itu adalah membimbing Bapak Ibu dan mengarahkan Bapak Ibu untuk melayani Bapak Ibu sebagai panduan ya, atau mengarahkan Bapak Ibu supaya mengerjakan tugas atau diskusi maupun pelatihan agar mendapatkan ilmu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun nanti di dalam sesi web ini mungkin Bapak Ibu ada terkendala atau nanti dalam proses pembelajaran Bapak Ibu menemukan hal-hal di luar dari pembatasan ini atau masih kurang pemahaman, nanti bisa ya chat pribadi saya melalui e-learning atau kita diskusi ke grup. Oke Bapak Ibu, apakah sudah nampak Bapak Ibu yang sudah saya share? Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama kali adalah materi pengantar ya, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu, laptop saya lagi berkendala. Oke, Bapak Ibu, Bu, pertama kali adalah materi pengantar. Nah, materi pengantar ini Bapak Ibu, ini mengenai tentang tutorial webinar pertama, aturan teknis ya Bapak Ibu, aturan teknis perkuliahan. Nah, Bapak Ibu harus mengenal terlebih dahulu karena mata kuliah ini adalah hukum Islam dan acara peradilan agama, maka Bapak Ibu mengenal adanya TUWEB ya Bapak Ibu. TUWEB itu adalah tutorial webinar yang tujuannya khususnya adalah untuk pelatihan penyusunan. Maka Bapak Ibu fokus dari webinar ini diselenggarakan fokusnya pada pemahaman dasar hukum Islam dan implementasinya dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Ya Bapak Ibu, jadi intinya kalau tutorial webinar ini untuk menambah pemahaman Bapak Ibu khususnya dalam pelatihan penyusunan. Baik nanti di sesi 2 ini kita akan membahas tentang penyusunan dokumentasi wakaf.
Nah, kalau tuweb ini kurang lebih dilaksanakan selama 2 jam ya Bapak Ibu ya. Kemudian dengan cara apa? Presentasi, kemudian nanti ada diskusi interaktif. Nah, mungkin terakhir adalah sesi tanya jawab. Di sini nanti Bapak Ibu bisa ya, kita sama-sama saling diskusi atau saling tanya jawab mungkin dari pemahaman Bapak Ibu mengenai apa yang kita jelaskan bersama. Oke, Bapak Ibu, outputnya pertama itu adalah teknis pembelajaran, kemudian pemaparan materi, kemudian adalah sharing diskusi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus tahu, mata kuliah berpraktek ini merupakan mata kuliah berpraktek di Universitas Terbuka adalah mata kuliah yang memiliki kegiatan praktek atau praktikum untuk menerapkan teori dan mengembangkan keterampilan di dunia nyata atau buatan. Ini bersifat pelatihan ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita mengupas materi, nanti adanya pelatihan Bapak Ibu untuk bagaimana penyusunan-penyusunan yang telah disediakan. Maka implementasi dari mata kuliah berpraktek ini Bapak Ibu melibatkan kombinasi antara tuton dan juga tuweb. Nah, tuton ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan seperti tugas, diskusi. Nah, ini sifatnya adalah tutorial webinar Bapak. Ya, tuton itu sifatnya adalah pembimbingan secara manual. Kalau tuweb Bapak Ibu, kalau tuweb ini melibatkan seperti ini Bapak Ibu, tutorial webinar. Nah, webinar ini apa? Untuk melatih Bapak Ibu agar dapat terjun langsung bagaimana cara pembuatan-pembuatan atau pelatihan-pelatihan di dalam mata kuliah berpraktek ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, di dalam Zoom, di dalam e-learning, Bapak Ibu tersedia juga namanya materi inisiasi ya, Bapak Ibu, materi inisiasi dan materi pengayaan. Bapak Ibu, materi inisiasi ini adalah materi pokok atau materi yang paling penting ya, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu ikuti. Nah, materi pengantar ini diperkenalkan apa Bapak Ibu melalui pembelajaran pada topik baru, terutama bagi mahasiswa yang belum familiar dengan konsep tersebut. Jadi setiap sesinya Bapak Ibu akan dihadapkan dengan materi inisiasi dan juga materi pengayaan. Nah, karena tadi materi inisiasi ini adalah materi pokok, selanjutnya adalah materi pengayaan. Materi pengayaan ini adalah sebagai materi tambahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih kurang paham atau Bapak Ibu yang sudah disediakan di e-learning di setiap sesinya masih kurang jelas, nah nanti Bapak Ibu bisa ngebaca ulang di materi pengayaan untuk penambahan materi Bapak Ibu atau pemahaman Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang akan dibahas di dalam setiap sesi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ada ditampilkan modul pembelajaran Bapak Ibu. Nanti di dalam modul pembelajaran Bapak Ibu bisa lihat dari RBV. RBV itu adalah ruang baca virtual. Nanti Bapak Ibu klik aja. Kalau dari internet atau dari Google, Bapak Ibu bisa lihat cari aja nanti RBV atau ruang baca virtual. Ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat dari http pustaka UTAC ID, Bapak Ibu lihat. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu masukkan username ID Bapak Ibu. Berarti username link e-learning Bapak Ibu ya, kemudian password e-learning Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu login atau Bapak Ibu mau lihat misalnya bahan materi hukum Islam dan acara peradilan. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini modulnya ya Bapak Ibu ya. Nanti berbentuk seperti buku. Jadi nanti setiap sesinya Bapak Ibu bisa lihat materi apa yang akan dibahas di dalam setiap sesi. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai sesi 1 pemahaman tentang prinsip dasar ya Bapak Ibu, prinsip dasar hukum Islam dan juga sumber-sumber hukum Islam. Nah, materi kedua itu membahas tentang zakat Bapak Ibu. Nah, kemudian materi ketiga nantinya kita akan membahas tentang wakaf. Jadi kalau sekarang sebenarnya tuweb 1 Bapak Ibu akan membahas tentang hukum wakaf yang mana sebenarnya tuweb 1 ini akan melibatkan untuk menjawab pertanyaan tugas. Karena kan di web ketiga nanti ada tugas Bapak Ibu. Di sesi ketiga ada tugas. Jadi nanti memudahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas di sesi ketiga nanti gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu yang akan membahas tentang wakaf. Nah, skema ya Bapak Ibu kita lihat skema dari pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat ya mengenai skema. Nah, skema ini Bapak Ibu bisa lihat di sesi pertama, Bapak Ibu disediakan untuk diskusi.
Di sesi kedua, Bapak Ibu untuk diskusi, ini kita masih di sesi kedua ya Bapak Ibu ya, disediakan untuk diskusi, dan seharusnya ini melibatkan TUEP Bapak Ibu ya di sesi kedua. Kemudian di sesi ketiga, Bapak Ibu akan melibatkan diskusi dan juga tugas satu. Ini harus Bapak Ibu isi ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di sesi keempat, nanti kita akan berjumpa lagi ada di sesi diskusi dan juga melibatkan TUEP. Nah, di sesi kelima Bapak Ibu itu ada diskusi dan juga tugas. Sesi keenam TUEP juga Bapak Ibu dan diskusi. Nah, di sesi ketujuh itu ada diskusi dan juga tugas. Nah, di sesi ke-8 itu tidak ada TUEP Bapak Ibu karena TUEP dari sesi kedua ya Bapak Ibu. Nah, di sesi ke-8 Bapak Ibu akan disediakan tugas seperti diskusi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam mata kuliah berpraktek ini Bapak Ibu yang dinilai itu hanya apa saja Bapak Ibu yang dinilai itu hanya tugas dan juga TUEP ya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah tugas dan juga TUEP dan juga UAS Bapak Ibu nanti. Nah, kalau untuk diskusi, diskusi ini sifatnya hanya untuk pemberitahuan saja Bapak Ibu atau kita sama-sama saling berdiskusi mengenai suatu topik, bukan ada penilaian di dalam diskusi ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam tugas satu praktek tugas satu praktek ditambah dengan TUEP untuk kerja tugas satu. Berarti nanti Bapak Ibu di tugas satu ini Bapak Ibu kan berarti di sesi 3 karena di sesi kedua kan Bapak Ibu nanti di dalam TUEP pertama ini Bapak Ibu di sesi 2 kita masih berada di sesi 2 kita akan mempelajari di dalam TUEP ini mengenai sesi ketiga. Sesi ketiga ini Bapak Ibu mengenai wakaf. Jadi nanti untuk menjawab tugas satu ini Bapak Ibu, di tugas satu ini nanti berasal dari TUEP yang kita pelajari ini Bapak Ibu. Jadi tugasnya adalah mengenai hukum wakaf di sesi ketiga. Paham ya Bapak Ibu ya? Begitu juga di tugas kedua Bapak Ibu. Tugas kedua ini berarti di sesi kelima. Berarti nanti kita akan melaksanakan TUEP di sesi 4 untuk menjawab tugas di sesi kelima. Nanti begitu juga Bapak Ibu ya, tugas ketiga. Tugas ketiga kita akan melaksanakan TUEP di sesi keenam. Sebelum sesi ketujuh ada tugas, maka kita akan melaksanakan TUEP terlebih dahulu untuk menjawab tugas ketiga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maka di dalam hal ini diskusi tidak dinilai hanya sarana tanya jawab Bapak Ibu. Setiap diskusi tidak ada diberi nilai Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa untuk menjawab diskusi yang telah disediakan hanya sebagai sarana tanya jawab saja, tetapi untuk penilaian tidak melibatkan diskusi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk komposisi nilai Bapak Ibu, lihat ya Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Untuk nilai tugas 1 itu nilai bobotnya adalah 30%. Tugas 2 dia hanya melibatkan 35% dan tugas 3 35%. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini ya Bapak Ibu untuk penjelasan setiap materinya. Tadi kita sudah melihat ya Bapak Ibu RBV-nya. Maka yang pertama Bapak Ibu di sesi pertama Bapak Ibu dijelaskan bahwasanya yang lalu telah memaparkan mengenai materi tentang prinsip-prinsip dasar dan asas-asas hukum Islam. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sesi kedua Bapak Ibu mengenai tentang sumber-sumber hukum Islam. Ya Bapak Ibu di TUEP ke-1 dan dilangsungkan TUEP 1. Kemudian pada sesi ketiga mahasiswa ini membahas tentang zakat ya. Kemudian ada sesi keempat nanti. Di sini ada materi inisiasi keempat tentang hukum wakaf. Nah, nanti sampai ke sesi 8 ya Bapak Ibu. Inilah tentang susunan di dalam TUEP 1, TUEP 2, TUEP 3 sampai dengan TUEP 8 dan memerlukan eh TUEP ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu harus ingat, TUEP itu dilaksanakan sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Nah, 3 kali selama apa Bapak Ibu di sesi kedua. Ini kita sudah masuk ke sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Sesi kedua kita melaksanakan tentang penyusunan dokumen wakaf. Nanti kita akan membahas tentang wakaf. Kemudian Bapak Ibu di sesi keempat nanti di TUEP kedua
itu kita akan melaksanakan penyusunan dokumen wasiat dan hibah. Nah, sesi keenam di web ketiga dengan materi kegiatan latihan penyusunan surat kuasa dan praktek mediasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi web dilaksanakan 3 kali di dalam 8 sesi. Di sesi kedua, 4, dan juga 6. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mengenai tentang praktek Bapak Ibu ya, praktek atau berpraktek di mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama ini, yang wajib harus Bapak Ibu laksanakan pertama, mahasiswa itu mengikuti tutorial online pada halaman e-learning. Bapak Ibu sudah mungkin ya sudah mengetahui tentang e-learning ya mengenai tugas dan juga diskusi ya. Kemudian Bapak Ibu wajib mengikuti webinar pada tutorial online. Inilah Bapak Ibu ya, bentuk webinar ini sebagai untuk pelatihan. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa wajib mengumpulkan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 di halaman tutorial online. Maka Bapak Ibu yang diwajibkan adalah tugas bukan diskusi. Jadi kalau sifat diskusi hanyalah untuk sharing. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk diskusi tidak ada untuk penilaian, tetapi diganti dengan penilaian tutorial webinar. Ya, Bapak Ibu ya. Maka untuk penilaian pelaporan, Bapak Ibu di nilai akhir, nilai praktek ini Bapak Ibu harus ingat ya, nilai tugas dan juga tueb. Nah, kemudian adalah nilai UAS 50%. Nilai UAS ini Bapak Ibu ada komponen nilai UAS setelah 8 sesi. Maka jika salah satu komponen tidak terpenuhi, maka otomatis berakibat mendapatkan nilai E. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maka TUEP ini menjadi patokan penilaian juga bagi Bapak Ibu selain tugas. Oke ya Bapak Ibu, maka komponen dalam pembelajaran hukum Islam ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Pertama dari komponennya dinilai 50% UAS, 50% praktik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan melaksanakan selama 8 sesi. Nah, di dalam sesinya Bapak Ibu akan menemukan 3 tugas. Ya, Bapak Ibu, di sesi ketiga, 5, dan juga 7. Nah, 3 tueb, ini seharusnya salah ya Bapak Ibu, di 2, 4, dan juga 6. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, diskusi tidak dinilai, tidak memiliki bobot nilai karena hanya sebagai sarana tanya jawab saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk komponen hukum Islam dan acara peradilan agama. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jadwal tutorialnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya, atau Bapak Ibu bisa screenshot mengenai jadwal tutorialnya. Nah, sesi 1 ini ya, Bapak Ibu bisa lihat jadwalnya, kemudian diskusi kapan saja, kemudian tugas juga kapan saja dilaksanakan. Tugas ada 3 Bapak Ibu ya, ada di sesi 3, 5, dan juga 7. Seperti itu Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk mengisi atau mengingat jadwal tutorialnya. Sampai sini saja ya Bapak Ibu, ini mengenai tentang pelatihan atau pemaparan terlebih dahulu mengenai tentang mata kuliah berpraktek aturan teknis perkuliahan hukum Islam dan acara peradilan agama. Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan mengenai tentang hukum Islam dan acara peradilan agama Bapak Ibu? Mengenai teknis perkuliahannya? Gimana Bapak Ibu? Kok pada apa ya on cam kameranya ya? Nggak pada on cam ya? Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa dengar, Bu? Nah, Iya, Bu. gimana Bapak Ibu mengenai teknis perkuliahannya? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ataukah sudah jelas saya paparkan? Baik, sudah jelas ya, Bu. Gimana? Mungkin Pak Bagus ada mau bertanya mengenai sebelum Udah kita jelas. lanjut? Oke, udah jelas Udah ya. jelas. Berarti sudah paham ya mengenai tata caranya ya. Mungkin yang lain bisa on cam ya. Ibu Putri on cam lah. Masa sendiri Pak Bagus, kasihan dong. Pak Aryo, Pak Dian, Pak Hendrian, Pak Angga, Ibu Salwa, bisa on cam kameranya ya. Itu tadi ya, Bapak Ibu mengenai kontrak perkuliahan kita ya, Bapak Ibu ya, mengenai teknis perkuliahan di mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya tegaskan kembali apakah sudah
paham mengenai aturan perkuliahan atau teknis perkuliahan di dalam hukum berpraktek hukum Islam, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Pak Hendrian ada mau bertanya? Atau Pak Aryo? Sudah paham ya mengenai teknisnya? Baik, Ibu sudah Sudah, paham. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke materinya saja ya. Materi pemaparan materi mengenai tentang wakaf ya Bapak Ibu ya. Gimana? Apakah sudah nampak tentang wakaf, Bapak Ibu? Sudah nampak PPT-nya? Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, Sudah. tadi baik ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menguraikan ya mengenai tentang teknis perkuliahan. Itulah awal mula ya Bapak Ibu ya yang harus tahu apa-apa saja penilaian yang akan dilaksanakan Bapak Ibu nantinya agar Bapak Ibu tidak salah ya dalam melaksanakan atau perkuliahan nantinya. Semoga nilai Bapak Ibu aman ya di dalam hukum Islam dan acara peradilan agama. Dan tak lupa, jangan lupa untuk selalu aktif ya Bapak Ibu di dalam mengerjakan tugas dan juga tutorial webinar ini. Maka Bapak Ibu, tadi kita sudah memaparkan bahwasanya jadwal tutorial webinar itu di sesi kedua kita akan membahas tentang wakaf yang nantinya Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas di sesi ketiga mengenai tentang wakaf. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka sebelum saya lanjut mengenai tentang proses penyusunan dokumentasi wakaf, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana wakaf itu dan sebenarnya apa saja unsur-unsur dari wakaf dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Maka pertama kali tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengetahui pengertian dari wakaf. Maka Bapak Ibu bisa lihat ya di layarnya atau di layar Zoom Bapak Ibu telah tersedia PPT mengenai wakaf. Maka Bapak Ibu bisa melihat bersama bahwasannya wakaf secara bahasa itu dapat diartikan sebagai al-wakaf yang berarti berhenti, diam, dan di tempat. Maka Bapak Ibu kalau dikatakan wakaf menurut kompilasi hukum Islam, itu adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwasannya mengatakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk ada jangka waktu tertentu ya sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi paling penting Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu garis bawahi untuk mengetahui tentang pengertian wakaf adalah adanya harta ya Bapak Ibu, adanya harta benda yang dimiliki kemudian untuk diwakafkan atau dimanfaatkan. Boleh dengan selamanya, ada juga boleh dengan jangka waktu tertentu. Ini tujuannya apa? Untuk keperluan ibadah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi paling penting karena adanya objek harta benda. Jadi maka Bapak Ibu yang paling penting Bapak Ibu harus mengetahui wakaf berarti oh ada harta benda kemudian yang diwakafkan atau yang dimanfaatkan ya Bapak Ibu selamanya atau ada jangka waktu tertentu seperti itu. Kemudian nah dasar hukumnya Bapak Ibu bisa melihat ya dari Quran surah Al-Hajj ayat 77, kemudian Quran surah An-Nahl ayat 97, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 267, kemudian ada hadis Rasulullah ya Bapak Ibu mengenai tentang wakaf tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus pahami dan harus mengerti mengenai rukun atau unsur wakaf Bapak Ibu.
Karena kalau tidak ada rukun yang terpenuhi salah satunya, maka wakaf itu tidak dapat berjalan lancar atau dikatakan batal. Seperti itu ya Bapak Ibu, kalau rukunnya atau unsurnya tidak terpenuhi. Maka yang paling penting Bapak Ibu di dalam wakaf ini yang pertama adanya wakif Bapak Ibu. Di dalam wakaf, wakif itu adalah orang yang memiliki harta Bapak Ibu. Yang memiliki harta itulah yang disebut wakif. Maka biasanya wakif ini adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, yaitu bisa apa saja Bapak Ibu, perseorangan bisa, perseorangan berarti pribadi ya Bapak Ibu ya, perseorangan, kemudian organisasi atau badan hukum. Jadi orang yang memiliki harta itu yang disebut dengan wakif, seperti itu. Kemudian ada namanya maukuf Bapak Ibu. Maukuf ini adalah benda. Ya Bapak Ibu, bendanya, hartanya, kira-kira apa yang mau diwakafkan. Jadi maukuf itu adalah harta bendanya. Jadi inilah yang disebut dengan maukuf. Objeknya ya Bapak Ibu, kira-kira apa objeknya? Hartanya itu seperti apa? Itu ya Bapak Ibu. Kemudian syaratnya itu harus bernilai, ya, tahan lama, bisa dipergunakan, dan murni hak milik wakif. Wakif berarti tadi adalah orang yang mewakafkan murni hartanya. Kalau mungkin harta sewa itu tidak diperbolehkan. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena bukan hak miliknya. Kemudian ada namanya maukuf alaih. Nah, maukuf alaih ini adalah tempat kemana harta itu diwakafkan. Tujuannya untuk apa wakaf itu? Nah, misalnya bisa ya tujuannya mungkin tidak boleh bertentangan dengan nilai ibadah. Nah, tujuannya misalnya bisa untuk pembangunan sekolah atau pembangunan rumah sakit. Nah, tujuannya ini adalah untuk bisa ya Bapak Ibu untuk kalayak ramai ya Bapak Ibu, misalnya kepentingan-kepentingan umum tadi sekolah, rumah sakit, pesantren ya Bapak Ibu, atau mewakafkan tanahnya untuk masjid atau musola. Nah, inilah tujuan dari maukuf alai, tempat kemana diwakafkan harta itu. Kemudian ada namanya ikrar wakaf Bapak Ibu. Ikrar wakaf sama disamakan dengan pernyataan wakaf atau zigot. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada pernyataan wakaf atau ikrar wakaf, maka tidak diperbolehkan atau tidak sah rukunnya atau bisa dibatalkan ya wakafnya. Karena ikrar ini atau zigot biasanya ini diperlukan untuk akad nikah juga ya Bapak Ibu, adanya zigot kan kalau di akad nikah kan. Nah, begitu juga dengan di wakaf Bapak Ibu. Wakaf itu harus ada ikrar. Ikrar berarti pengucapan. Pengucapan itu Bapak Ibu bukan hanya secara lisan, tetapi secara tertulis itu juga termasuk ikrar wakaf. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada nazir. Nazir itu siapa? Nazir itu adalah pengelola wakafnya. Ini meliputi baik perseorangan, organisasi, dan juga badan hukum. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada orang yang mengelola wakafnya itu siapa? Itu boleh perseorangan, organisasi, dan juga badan hukum. Nah, kemudian dalam waktu ada juga Bapak Ibu, ada pakai jangka waktu atau bisa selamanya atau jangka waktu tertentu. Tergantung Bapak Ibu, tergantung wakif atau orang yang mau mewakafkan pakai waktu atau tidak. Misalnya mengenai penyewaan lahan ya Bapak Ibu, lahan. Nah, lahan ini misalnya dalam bentuk bangunan dalam waktu berapa? Misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu boleh dimanfaatkan ya Bapak Ibu untuk mengambil manfaatnya dari situ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ada namanya macam-macam wakaf. Nah, macam-macam wakaf, Bapak Ibu bisa lihat ini dibagi dua ya Bapak Ibu. Ada namanya wakaf ahli, ada namanya wakaf khairi. Kalau Bapak Ibu lihat, wakaf ahli itu adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik masih keluarga atau orang lain. Berarti ini hanya untuk orang-orang tertentu saja Bapak Ibu, misalnya mau membangun mengenai tentang sekolah ya Bapak Ibu, sekolah, tetapi sekolahnya ini hanya untuk orang-orang tertentu atau musola ya, musola di daerah rumahnya, tetapi hanya untuk keluarga atau kerabat. Nah, mungkin bisa ya orang-orang tertentu saja. Kemudian ada namanya wakaf khairi Bapak Ibu. Wakaf khairi ini adalah
wakaf untuk umum Bapak Ibu. Misalnya kepentingan umum ya, dikhususkan tuh orang-orang tertentu. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya misalnya tadi sekolah juga ya Bapak Ibu untuk umum misalnya, atau untuk masjid, untuk pembangunan masjid boleh saja, atau madrasah ya Bapak Ibu, boleh saja Bapak Ibu. Nah, ini berarti ada dua ya Bapak Ibu, wakaf ahli dan wakaf khairi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat ya wakaf dengan wasiat. Nah, ini sering kali ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya orang yang mau wakafkan itu sudah meninggal, apakah boleh ahli waris itu mewakafkan dengan kata wasiat? Nah, boleh saja Bapak Ibu, asal dengan ada kata wasiat ya. Atau misalnya dia anak bukan kandung atau bukan ahli waris ya, anak bukan ahli waris. Nah, kemudian bagaimana mengenai tentang kedudukan wakaf ini? Apakah sah? Nah, jawabannya tidak sah, Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada wasiat. Tapi kalau adanya wasiat, maka status kedudukannya, walaupun dia bukan ahli waris, dia sebagai untuk pelaksana wasiat, boleh saja orang lain melaksanakan wakafnya atas dasar wasiatnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Maka kita lihat kalau wakaf wasiat adalah wakaf pelaksanaan baru dapat dilaksanakan atau dilakukan ketika orang yang berwasiat telah meninggal dunia dalam hal penerima wasiat berkedudukan sebagai kuasa dari orang yang berwasiat. Maka wasiat menurut istilah fikih itu dapat dipersamakan dengan perbedaan bentuk harta setelah seorang meninggal atau amanat seorang yang meninggal untuk melaksanakan suatu perbuatan. Maka wasiat juga didefinisikan dengan amanat, ya kan Bapak Ibu, amanah ya, baik berupa harta benda maupun lainnya. Ini ya Bapak Ibu ya, tentang Undang-Undang Wakaf, Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam pasal 24, 25, dan juga 26. Kemudian Bapak Ibu dalam perubahan harta benda wakaf Bapak Ibu. Nah, perubahannya pertama, harta yang diwakafkan oleh wakif ya. Wakif tadi berarti orang yang mau mewakafkan ya Bapak Ibu, tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Jadi setelah hartanya itu diwakafkan, maka itu bukan jadi hak miliknya lagi Bapak Ibu. Maka siapa pemiliknya? Maka di sini kita lihat Bapak Ibu. Kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga menjadi penerima dari wakaf. Tadi yang penerima tadi adalah mauquf alai ya Bapak Ibu. Mauquf alai itu adalah penerima dari wakaf. Tetapi apa? Tetap boleh mengambil manfaatnya. Manfaatnya boleh Bapak Ibu. Tadi kan dia sudah mengatakan ya bahwasanya tujuan dari wakaf adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah atau mendapatkan pahala yang secara terus-menerus dilaksanakan. Kalau wakaf ini kan fungsi dan gunanya adalah untuk mendapatkan kalau dimanfaatkan dan disejahterakan misalnya ya Bapak Ibu masjid ya. Nah, ini kan mendapatkan pahala yang secara terus-menerus mendapatkan guliran pahala seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pandangan ulama mengenai wakaf. Nah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan dan diwariskan oleh wakif. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika sudah dilaksanakan wakaf, maka itu bisa tidak dapat ditarik kembali atau diperjualbelikan atau digadaikan ya. Tetapi kalau misalnya ada jangka waktu tertentu itu sudah disepakati bersama, maka boleh Bapak Ibu untuk ditarik kembali. Tetapi kalau sudah diwakafkan dengan sepenuhnya, maka tidak boleh dapat ditarik kembali, maupun itu ahli waris atau siapapun tidak bisa ditarik kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian harta benda ya, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk yang pertama dijadikan jaminan, kemudian disita, dihibahkan, dijual, atau diwariskan. Kemudian apa? Ditukar ya, kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. BWI itu adalah Badan Wakaf Indonesia ya Bapak Ibu ya. Yang pertama apa? Perubahan harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan perencanaan umum tata ruang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian apa? Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan ya sesuai dengan ikrar wakaf. Kemudian pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung atau mendesak. Kemudian dialihkan dalam bentuk lain. Maka Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui adalah jenis harta benda wakaf yang harus diwakafkan. Bukan hanya sebagai tanah aja ya Bapak Ibu ya diwakafkan, tapi Bapak Ibu bisa lihat
bahwasanya jenis harta benda wakaf, Bapak Ibu bisa lihat mengenai hartanya itu ada benda tidak bergerak. Nah, benda tidak bergerak ini seperti contohnya tanah ya Bapak Ibu. Tanah, bangunan ini kan tidak bergerak ya Bapak Ibu. Kemudian ada harta bergerak. Nah, harta bergerak itu uang bisa termasuk, kemudian logam mulia, kemudian surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian ada benda bergerak berupa uang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada harta benda wakaf Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat tadi apa-apa saja harta tidak bergerak dia Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat hak atas tanah, kemudian bangunan ya, tanaman, hak milik sarusun. Nah, itu boleh ya Bapak Ibu, itu tidak bergerak. Kemudian ada juga yang mau diwakafkan itu bergerak berupa uang. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, rupiah atau konversi sertifikat wakaf melalui LKS, kemudian bergerak bukan uang. Nih, kira-kira bukan uang tuh apa saja? Misalnya yang tidak bisa habis dipakai kecuali air dan BBM ya, kapal kendaraan, logam mulia, mesin, atau surat berharga ya Bapak Ibu ya, yang bukan uang, atau haki. Nah, atau hak atas benda bergerak atau sewa yang lainnya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa ada wakaf uang? Kenapa nggak zakat aja? Nah, ternyata Bapak Ibu, wakaf itu ada wakaf uang. Bukan hanya zakat atau infak atau sedekah atau dikatakan zis ya Bapak Ibu di dalam wakaf uang. Ternyata di dalam wakaf itu ada namanya wakaf uang juga Bapak Ibu. Apa sebenarnya wakaf uang ini? Nah, maka disinilah kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, wakaf uang ini memiliki perbedaan instrumen dengan keuangan Islam, yaitu JIS ya Bapak Ibu ya, zakat, infak, sedekah. Yang mana JIS itu dapat dibagikan langsung dana pokoknya kepada siapa Bapak Ibu? Pihak yang berhak. Ya tadi Bapak Ibu ya, pihak berhak itu misalnya amil ya kan. Kemudian ada fakir, miskin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sementara wakaf uang, ini sifatnya wakaf kan Bapak Ibu, wakaf uang terlebih dahulu itu diinvestasikan ya terus menerus sehingga selalu memiliki dana yang terkumpul seiring bertambahnya jumlah wakif yang beramal, hasil investasi itulah yang akan menadai orang miskin. Jadi Bapak Ibu, ini biasanya wakaf uang ini dilaksanakan kepada misalnya bank-bank ya Bapak Ibu ya, bank-bank tertentu atau tabungan tertentu. Misalnya kalau kita lihat ya Bapak Ibu di syariah ya, bank misalnya BSI Syariah bisa melaksanakan wakaf dengan cara apa Bapak Ibu? Investasi, bukan langsung Bapak Ibu. Kalau langsung itu disamakan dengan zakat, infak dan sedekah. Tetapi dari hasil investasi nantinya ini bisa menadai atau membagi ya kepada orang miskin. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka tujuan dari wakaf uang ini apa? Yang pertama, Bapak Ibu bisa melengkapi perbankan Islam ya dengan produk wakaf uang berupa apa? Sertifikat ya berdominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan. Kemudian apa? Membantu penggalangan tabungan ya sosial melalui sertifikat wakaf uang di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan di antara umat. Kemudian apa Bapak Ibu? Meningkatkan investasi sosial dan mentransportasi tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu penggambaran pasar modal tersebut. Kemudian apa? Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawabnya ya sosial terhadap masyarakat sekitar sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Maka seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bedakan antara JIS dan wakaf. Kalau tadi JIS dia berarti langsung, kalau wakaf berarti melalui hasil investasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya inilah prosedur wakaf uang Bapak Ibu bisa lihat ya. Secara langsung dan secara tidak langsung melalui apa saja kalau tidak langsung dan melalui apa saja kalau langsung. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat mengenai alur dari prosedur wakaf uang. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat ya, wakaf benda tidak bergerak. Nah, tadi kita contohkan adalah tanah atau bangunan.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, dalam pendaftaran misalnya harta benda wakaf yang tidak bergerak tadi berupa tanah, dilaksanakanlah dengan ketentuan. Yang pertama adalah tanahnya harus sudah berstatus hak milik ya Bapak Ibu, yang didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Artinya apa Bapak Ibu? Tanah yang diperoleh atau tanah yang mau diwakafkan harus ada hak milik pribadi Bapak Ibu, pribadi, badan hukum atau yang lainnya atau golongan ya Bapak Ibu. Jadi di dalam hal ini adalah harus punya status hak milik Bapak Ibu. Kalau misalnya statusnya belum jelas atau statusnya masih biasa nih banyak ya Bapak Ibu atau status tanahnya ini misalnya warisan. Bagaimana tentang cara pembagiannya? Nah, warisan ini harus dipecah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, harus dipecah dan harus hak milik pribadi terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ada sertifikat tanahnya, maka bisalah diwakafkan tanah yang akan mau kita wakafkan. Kemudian apa Bapak Ibu? Nah, tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan. Tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Berarti tadi kita harus pecah terlebih dahulu, baru Bapak Ibu dapat melaksanakan menjadi tanah atas wakaf atas nama nazir. Nazir itu berarti bagaimana tentang pelaksanaannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Nah, berarti boleh saja Bapak Ibu kalau tanahnya tidak dipecah tapi adalah tanah milik adat. Nih kecuali adat ya Bapak Ibu bisa dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud pasal 17 yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Nah, kemudian Bapak Ibu, tanah negara yang di atas berdiri bangunan masjid, musola, kemudian makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Kemudian Bapak Ibu, pejabat yang berwenang di bidang pertanahan, kabupaten atau kota setempat mencatat pewakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mau melaksanakan wakaf, jadi Bapak Ibu cukup bisa mendatangkan ke KUA ya Bapak Ibu, ke KUA terdekat Bapak Ibu atau kota tempat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti kita pelajarin ya Bapak Ibu secara lanjut. Nanti di situ Bapak Ibu bisa diarahkan melalui online ataupun melalui langsung ya Bapak Ibu mengenai tentang wakaf. Nanti kita akan menyusun tentang dokumentasi wakaf. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti bisa lihat ya pengembangan wakaf itu seperti apa. Kemudian nih Bapak Ibu. Nah, Badan Wakaf Indonesia atau BWI ya Bapak Ibu sering di kita ketahui. Nah, BWI ini sebenarnya tugasnya ini sebenarnya sebagai apa? Nah, kalau menurut Undang-Undang Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 49 Ayat 1 menegaskan bahwasannya yang pertama, tugas dari BBWI itu adalah melakukan pembinaan ya Bapak Ibu terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Ya Bapak Ibu, kemudian melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, kemudian memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, kemudian memberhentikan dan mengganti nazir. Nazir berarti ini adalah orang yang dipercaya ya Bapak Ibu, orang yang dipercaya untuk menerima wakaf. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian memberikan persetujuan atas penurunan harta benda wakaf. Nah, kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakapan. Ini ya Bapak Ibu, tugas dari Badan Wakaf Indonesia atau disingkat dengan BWI. Oke Bapak Ibu, itulah sekilas ya Bapak Ibu mengenai tentang wakaf ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ada mau dipertanyakan atau terlalu cepat saya menjelaskan Bapak Ibu ya? Atau terlalu cepat ya Bapak Ibu ya saya menjelaskan ya? Gimana Bapak Ibu? Enggak, aman. Ya? Aman, Kak.
Sudah pas ya. Jadi intinya Bapak Ibu harus ketahui terlebih dahulu pengertian dari wakaf itu seperti apa, kemudian ada nggak badan hukum, apa saja unsur-unsurnya ya Bapak Ibu yang harus terpenuhi, kemudian bagaimana tentang jenis-jenis yang bisa diwakafkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tujuan dalam webinar ini adalah sebenarnya kita untuk memberikan pelatihan Bapak Ibu, pelatihan penyusunan dokumen wakaf. Nanti setelah ini, nanti saya akan share lagi Bapak Ibu mengenai materi tentang bagaimana sebenarnya pelatihan penyusunan dokumen wakaf. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, apakah Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan mengenai penjelasan yang tadi saya paparkan? Gimana Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan atau saya terlalu cepat ya untuk menjelaskannya ya? Gimana Bapak Ibu? Gimana Pak Bagus? Nggak ada, Bu, udah pas. Sudah pas? Oke, baik ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan itu tadi hanya sebagai pengantar ya Bapak Ibu ya, sebagai pembuka pengantar untuk kita mengetahui sebenarnya wakaf itu seperti apa. Ya Bapak Ibu, kemudian unsur-unsurnya itu seperti apa, kemudian implementasinya itu bagaimana. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kita fokuskan adalah bagaimana penyusunan ya Bapak Ibu, penyusunan mengenai tentang dokumen wakaf. Oke, Bapak Ibu, saya izin share lagi ya Bapak Ibu ya mengenai tentang dokumen penyusunan. Dan Bapak Ibu, apakah sudah dapat tampil di Zoom Bapak Ibu sekalian? Iya tampil Bu. Sudah ya? Sudah. Ya. Nah, kita fokusnya tadi adalah tentang ini Bapak Ibu, kegiatan latihan penyusunan dokumen wakaf. Jadi Bapak Ibu, di dalam hal ini, di dalam pelatihan TUEP kedua ini, kita fokusnya tentang wakafnya, dokumen penyusunan wakaf. Tadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu, wakaf itu sebenarnya apa saja, kemudian rukun atau syaratnya seperti apa saja. Tadi sudah tahu ya Bapak Ibu. Maka nanti saya akan menguraikan fokus kita yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat melihat bagaimana menjelaskan dasar hukum tadi. Kemudian rukun dan syarat dari wakaf itu seperti apa, ya kan Bapak Ibu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian fokus kita adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen ya Bapak Ibu yang diperlukan dalam proses perwakafan itu seperti apa. Ya, kemudian bagaimana penyusunan konsep ikrar wakaf ya Bapak Ibu dan akta ikrar wakaf karena kalau wakaf itu harus mempunyai ikrarnya. Kalau tidak mempunyai ikrar berarti tidak dianggap adanya wakaf. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada mensimulasikan prosedur pendaftaran wakaf di KUA secara praktis itu seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Maka kita akan lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita pertama kali tadi sudah tahu ya Bapak Ibu ya, pengertian dari wakaf itu seperti apa. Maka ini dasar hukum tambahannya ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan ya, ada Al-Qur'an tadi. Kemudian ini tambahan dasar hukumnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah. Kalau dasar hukum tentang wakaf, Bapak Ibu bisa merujuk atau melihat mengenai tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini mengenai tentang wakaf ya Bapak Ibu. Di dalam hal ini Bapak Ibu bisa melihat definisi, rujukan wakaf, kemudian jenis harta benda wakaf, kemudian peran dari PPAIW ya, kemudian dan BWI. Nah, PPAIW ini adalah pejabat ya, Bapak Ibu, pejabat dalam pelaksanaan akta ikrar wakaf dan BWI itu adalah Badan Wakaf Indonesia, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sanksi pidana wakaf. Nah, nanti di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini Bapak Ibu bisa melihat atau menyaksikan secara langsung apa-apa saja yang terkandung di dalam hal ini. Nah, kemudian Bapak Ibu selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Bapak Ibu bisa juga merujuk di dalam tentang wakaf itu ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, berarti pelaksanaan dari ini ya Bapak Ibu ya, dari undang-undang ini. Nah, tentang di sini mengatur tentang apa Bapak Ibu? Mengatur tentang tata cara ya Bapak Ibu, tata cara ikrar wakaf, kemudian
pendaftaran wakaf, kemudian pengelolaan wakaf ya. Kemudian ada pelaporan dari nazir. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga tentang KHI Bapak Ibu. Menggunakan dasar hukumnya KHI. KHI itu adalah kompilasi ya Bapak Ibu, kompilasi hukum Islam. Nah, dalam kompilasi hukum Islam ini tentang mengatur tentang perwakafan tanah milik. Nah, di sini adalah pasal 215 sampai 228. Nah, tentang syarat wakif dan juga nazir ya Bapak Ibu, kemudian ada prosedur AIW, kemudian ada perubahan peruntukan. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga. Nah, ini apa ya, Cap Dirjen ya, Bapak Ibu, nomor 564 ya, garing 2022. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, bagaimana petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf nih ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat dari prosedurnya, kemudian dokumen checklistnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita akan pelajari nanti, dokumen checklist, kemudian prosedurnya itu seperti apa. Seperti itu ya, Bapak Ibu, karena di sini kita akan menyusun dokumen wakaf. Maka Bapak Ibu yang kita harus ketahui bersama bahwasanya tadi kita sudah menjelaskan mengenai definisi wakaf ya Bapak Ibu. Jadi hal yang paling penting yang harus kita ketahui adalah definisi dari wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Wakif tadi kita harus ingat ya Bapak Ibu ya, wakif itu adalah orang. Orang yang memiliki harta itu yang disebut dengan wakif ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada nazir. Iya, Bapak Ibu. Nah, kalau nazir ini siapa Bapak Ibu? Kalau nazir tadi sudah dijelaskan siapa Bapak Ibu nazir? Siapa Bapak Ibu? Siapa tadi nazir? Halo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih mendengarkan? Masih nazir itu pihak yang menerima. Iya, jadi kalau nazir itu pihak yang menerima ya, pihak yang menerima, mengelola ya tentang harta wakaf. Jadi setelah dari wakif, ini ada namanya nazir yang menerima ya. Pihak menerima ini siapa saja. Kemudian ada harta benda wakaf. Nah, tadi harta benda wakaf tadi bisa tanah ya Bapak Ibu, ada bisa bergerak dan bisa tidak bergerak. Tadi ada tanah ya, tadi udah jelaskan apa-apa saja ya Bapak Ibu ya. Ada tanah, ada bangunan, ada sawah. Nah, itu yang tidak bergerak. Kalau yang bergerak itu tadi seperti uang ya, Bapak Ibu, atau kendaraan atau yang lainnya. Kemudian di sini ada ikrar wakaf Bapak Ibu. Ini rukunnya ya Bapak Ibu harus terpenuhi. Ikrar wakaf ini adalah hal yang paling penting Bapak Ibu. Dalam mewakafkan itu harus adanya ikrar. Ikrar berarti zigot. Zigot itu berarti pengucapan. Pengucapan ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan itu secara langsung dan bisa juga dilaksanakan secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu biasanya disaksikan oleh PP nih ya Bapak Ibu PPAIW ya di hadapan PPAIW pejabat pelaksana ya kan ikrar wakaf. Nah, nanti Bapak Ibu bisa secara langsung atau secara tidak langsung melalui online bisa Bapak Ibu ya secara tulisan asal ada bukti atau tanda tangan yang telah disahkan oleh PPAIW. Kemudian ada peruntukan dan kemudian ada jangka waktu. Terserah Bapak Ibu ya dalam jangka waktu mau selamanya atau mempunyai jangka waktu tertentu. Seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hal yang perlu disiapkan. Ini harus disiapkan ya Bapak Ibu. Disiapkan ketika kita mau melaksanakan ya, mau melaksanakan wakaf apa saja. Nah, Bapak Ibu harus melihat ini Bapak Ibu. Checklist dokumen. Apakah sudah lihat ya? Nah, tuh. Ini Bapak Ibu ya, checklist dokumen wakaf Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan tadi Kepdirjen Birmas nomor 564 nih Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama itu ada persyaratan nazir ya Bapak Ibu. Nazir itu ada dua ya Bapak Ibu, nazir badan hukum atau nazir perorangan. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya ini gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menjadi nazir, nazir tadi kan berarti orang yang menerima ya, pihak yang menerima atau mengelola atau mengembangkan harta wakaf. Bapak Ibu mau jadi nazir, inilah persyaratannya Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu lihat ya, inilah persyaratan yang kita laksanakan untuk nazir. Maksudnya mau kita laksanakan di nazir badan hukum atau nazir perorangan. Kalau nazir badan hukum itu biasa misalnya bisa dilaksanakan dengan yayasan, PT, firma, CV. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau nazir perorangan ini biasanya ini
yang dikenal biasa, misalnya di tingkat desa seperti itu ya. Ini ada mengenai tentang eh apa ya? Seperti seperti apa ya? Yang kayak misalnya tokoh agama ya Bapak Ibu atau tokoh masyarakat yang di tingkat setempat gitu. Oke, di sini ada Pak Angga ya. Oke, Pak Angga, tunjuk tangan Bu, sebelum Eh, kita lanjut ya. Bentar ya. izin izin memperkenalkan diri Bu. Oh iya, Pak Angga. Silakan Pak Angga. Pak Angga baru sampai ya. Ya Bu, ini mau lanjut lagi Bu. Oh iya, silakan Pak Angga. Gimana Pak Angga? Ya, perkenalkan nama saya Angga Pramasaputra, asal dari Palembang, Sumatera Selatan Bu. Oh iya, salam kenal ya Pak Angga. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Pak Angga sambil mengemudi ya. Nanti bisa ya Pak Angga ya, Ya, sambil-sambil mendengarkan. Hati-hati ya Pak Angga ya. Semoga ya sampai siap Bu. tujuan Bapak Angga ya. Oke, itu saja ya. Izin off kamera Bu. Oh iya, oke Pak Angga. Hati-hati Pak Angga. Oke Bapak Ibu kita lanjut ya materinya ya Bapak Ibu ya. Apakah slide-nya masih ada di tampilan Bapak Ibu? Masih ya? Masih Bapak Ibu? Oke, kalau masih kita Masih lanjut ya Kak, Bapak masih Ibu. masih. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang harus Bapak Ibu siapkan sebagai dokumen wakaf itu harus ada checklist dokumen. Jadi Bapak Ibu pertama lihat dari nazir badan hukum ya. Bapak Ibu mau lihat nih dari mana nazirnya. Kemudian nazir badan hukum apa-apa aja saja syaratnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, syaratnya bisa dilihat di sini mengenai ini ya Bapak Ibu ya. Aduh, udah berganti ya. Ini ya Bapak Ibu ya, surat permohonan ke BPN dari KUA, kemudian ada EAIW ya, akta ikrar wakaf elektronik, kemudian surat pengesahan nazir ya Bapak Ibu, kemudian surat pernyataan wakif. Nah, di sinilah Bapak Ibu ya perbedaannya antara nazir perorangan dengan nazir badan hukum. Kalau nazir badan hukum dia ada di sini Bapak Ibu. Harus ada SK kepengurusan yayasan, kemudian ada fotokopi akta notaris pendiri yayasan, kemudian ada fotokopi dokumen AHU dari Kemenkumham. Ini seperti ini ya Bapak Ibu kalau dari badan hukum. Tadi badan hukum dari ada yayasan ya Bapak Ibu, yayasan, PT, firma, CV, dan lainnya. Kalau mau menurut nazir perorangan Bapak Ibu, nazir perorangan ini Bapak Ibu bisa lihat ya, apa-apa saja. Pertama adalah surat permohonan ke BPN dari KUA, kemudian ada akta ikrar wakaf elektronik, kemudian surat pengesahan nazir. Nah, selanjutnya ada surat pernyataan wakif dan tanah tidak sengketa, kemudian surat keterangan wakaf dari desa, kemudian sertifikat asli, dan kemudian ada fotokopi KTP, KK, nah surat pernyataan kesediaan menjadi nazir, nah surat pernyataan nazir bersedia diaudit. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, ini syarat dari nazir badan hukum dan nazir perorangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah bila wakaf sudah meninggal bagaimana? Nah, syaratnya Bapak Ibu, kalau misalnya wakafnya wakif atau orang yang memiliki wakaf sudah meninggal, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan surat keterangan waris ya Bapak Ibu, surat keterangan waris atau wakaf tanah bersama, ya, fotokopi KTP, KK dan semua ahli waris, ya, fotokopi akta kematian wakif, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mau mewakafkan, jadi kita harus biasanya wakif terlebih dahulu harus mempunyai atau membuat surat pernyataan wakaf ya Bapak Ibu. Ini sebagai wakif ya Bapak Ibu. Jadi wakif harus membuat surat pernyataan wakaf yang mana isinya di dalam surat pernyataan itu Bapak Ibu bisa lihat ya pihak pertama wakif. Nah, ini biasanya adalah apa ya? Biodatanya ya Bapak Ibu, ada nama, umur, pekerjaan, alamat rumah lengkap nih ya Bapak Ibu, biodata dari wakif. Wakif tadi adalah orang yang memiliki harta, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada nazir ya, pihak keduanya di dalam wakaf ini nazir. Nazir itu siapa tadi? Penerima. Nah, penerimanya itu siapa Bapak Ibu? Nah, nazir inilah yang untuk penerimanya. Bisa bisa saja ya Bapak Ibu penerimanya misalnya tadi yayasan ya atau perorangan, tergantung ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sinilah Bapak Ibu ya, biodatanya itu siapa aja. Kemudian objek wakafnya.
Objek wakafnya itu harus jelas ya Bapak Ibu, lokasinya di mana, kemudian tempatnya, batas-batasnya, apa saja yang mau diperuntukkan gitu ya. Kemudian peruntukan ini untuk apa Bapak Ibu? Nah, tadi kan kita sudah tahu nih ya, objek wakafnya apa saja. Kemudian peruntukan, misalnya terserah Bapak Ibu ya, mau diperuntukkan untuk musola, seperti itu ya Bapak Ibu, atau masjid, atau fasilitas umum lainnya, misalnya kesehatan, atau yang lainnya seperti itu. Boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada penandatanganan terakhir ya Bapak Ibu. Nah, penandatangan ini adalah pihak pertama dan pihak kedua. Berarti pihak pertama tadi siapa? Wakif ya Bapak Ibu. Wakif, kemudian saksi-saksi ya, dua orang. Kemudian apa? Mengetahui kepala desa, RT dan RW. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya setelah sudah membuat surat pernyataan wakaf, selanjutnya ada surat pernyataan tidak sengketa Bapak Ibu. Ini maksudnya gimana? Nah, surat pernyataan tidak sengketa ini menyatakan bahwasannya harta atau benda yang mau diwakafkan itu memang miliknya dan tidak bersengketa. Ya, terhadap ini yang biasanya dilaksanakan adalah oleh wakifnya Bapak Ibu yang membuat surat pernyataan bahwasanya memang benda atau harta yang mau diwakafkan itu adalah hak miliknya. Maka di sini apa saja yang diperlukan? Bapak Ibu bisa melihat ya, identitas pembuatan pernyataan, ya, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, ini biodatanya ya terlebih dahulu ya. Ini adalah biodata dari wakif ya Bapak Ibu ya. Orang yang melaksanakan, orang yang mempunyai harta ya. Kemudian di sini ada pokok pernyataannya Bapak Ibu. Pokok pernyataan ini misalnya pemiliknya di mana ya? Sabidang tanah, kemudian nomor sertifikat tanahnya seperti apa, kemudian batas-batas tanah seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada isi pernyataan. Nah, pernyataannya gimana Bapak Ibu? Ini adalah tanah masih dimiliki ya, dimiliki dia. Kemudian tidak ada keadaan sengketa. Maksudnya dia berjanji bahwasannya tanah itu dia memang milik dia dan tidak ada sengketa apapun di dalam tanah itu. Kemudian apa? Tidak dijaminkan atau digadaikan. Biasa banyak ya tanah ini digadaikan di bank kemudian mau diwakafkan ya itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kalau tidak kalau ada jaminan tanah statusnya masih dalam jaminan maka tidak boleh diwakafkan. Kemudian klausal atau pertanggungjawabannya. Nah, ini pertanggungjawaban dari yang membuat pernyataan ini. Yang membuat pernyataan itu kan adalah wakif ya Bapak Ibu. Maka di sini yang membuat pertanggungjawabannya siapa? Ya wakif tadi siap bertanggung jawab jika ada klaim. Klaim ini maksudnya kalau ada tanah itu misalnya ya, contohnya adalah tanah itu diklaim bukan milik dari wakif atau milik orang lain, maka biasanya wakif ini bersedia ya di dalam hukum ya, bersedia untuk mempertanggungjawabkan dalam keadaan hukumnya. Kemudian nih siap dituntut ya Bapak Ibu, siap dituntut sesuai hukum yang berlaku, kemudian tidak melibatkan aparat setempat. Kemudian pengesahan yang membuat pernyataan bermaterai itu bisa disaksikan ya Bapak Ibu, ketua RT RW atau saksi yang lainnya ya Bapak Ibu ya, selain RT RW. Kemudian dicatat di buku registrasi lurah dan juga NIP-nya. Kemudian ditandatangani. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini surat pernyataan tidak sengketa. Nanti saya akan share ya Bapak Ibu bagaimana surat aslinya agar Bapak Ibu paham mengenai surat pernyataan wakaf dan juga surat pernyataan dan dokumen checklist tadi. Oke Bapak Ibu, atau kita tampilkan dulu ya Bapak Ibu ya, biar paham ya. Kita tampilkan terlebih dahulu ya. Bentar ya, kita tampilkan terlebih dahulu ya. Bagaimana surat pembuatan tadi? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah nampakkah di layarnya? Sudah nampak Bapak Ibu? Halo, Ibu. gimana? Sudah ya? Sudah nampak ya? Jadi ini dokumennya Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah belajar ya mengenai tentang tata caranya. Kan tadi sudah melihat ya tentang dokumen checklistnya ya Bapak Ibu ya. Dokumen checklist Nazir, Badan Hukum, dan Nazir Perorangan. Nah ini aslinya Bapak Ibu. Seperti inilah dokumen wakafnya Bapak Ibu. Ini ada checklist wakaf Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat seperti inilah realnya. Kalau mau melakukan di pengurusan, ada nazir badan hukum tadi kan, ada nazir
perorangan. Bapak Ibu pilih yang mana antara nazir badan hukum atau perorangan. Nah, kemudian tadi saya juga sudah menjelaskan ya Bapak Ibu surat pernyataan wakaf. Berarti surat pernyataan wakaf ini adalah yang dibuat oleh wakaf ya Bapak Ibu, yang dibuat oleh wakif tadi. Siapa misalnya pihak pertama adalah wakif, kemudian pihak kedua tadi adalah nazir ya, orang yang menerima dari wakaf. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tanda tangan. Tadi kan sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya materinya. Inilah di sini Bapak Ibu ya harus ada dua orang saksi. Kenapa tidak ada satu saja Ibu? Nah, kalau satu itu tidak kuat saksinya karena yang dapat menyaksikan kuat atau tidaknya adanya dua orang saksi atau lebih. Kemudian apa Bapak Ibu? Diketahui kepala desa atau RT atau RW. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada surat pernyataan tidak sengketa. Tadi kita sudah jelaskan juga ya Bapak Ibu ya. Pernyataan tidak sengketa seperti apa? Nah, inilah yang dilaksanakan oleh wakif Bapak Ibu. Bahwasannya itu adalah memang harta miliknya ya, harta milik wakif. Dari hal inilah harus membuat surat pernyataan tidak sengketa. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tidak usah saya jelaskan lagi. Seperti ini nih, ada nama ya, nama dari wakif, kemudian hartanya itu di mana ya, kemudian saksi-saksi, kemudian siapa pejabat yang melaksanakan tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada surat pernyataan kesediaan menjadi nazir wakif. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, ini ya, sebelum saya jelaskan surat pernyataan nazir wakif, kita harus mengetahui dulu syarat-syaratnya. Jadi, ini saya apaikan PPT-nya lagi nih ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi syaratnya ya, syarat untuk menjadi nazir itu seperti apa? Nah, syaratnya Bapak Ibu bisa lihat ya, syarat menjadi nazir itu yang terutama Bapak Ibu bisa lihat pertama di sini ada identitas nazir ya, Bapak Ibu harus mempunyai identitas atau biodata dari nazir ya, Bapak Ibu. Kemudian pernyataan kesediaan ya, bersedia menjadi nazir pada tanah wakaf. Itu tanah wakaf apa? Kemudian lokasi wakafnya di mana? Kemudian data objek wakaf ya Bapak Ibu, status tanahnya itu seperti apa? Kemudian dasar hukumnya ya Bapak Ibu seperti apa? Dan penandatanganan terakhir ya Bapak Ibu, ini penandatanganan oleh nazir atau yang membuat pernyataan itu adalah nazir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Inilah surat pernyataan kesediaan menjadi nazir. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya ikrar wakaf juga Bapak Ibu. Kalau ikrar wakaf, Bapak Ibu lihat dokumen penyusunannya. Pertama Bapak Ibu harus melihat identitas wakafnya Bapak Ibu. Identitas ini terdiri dari nama lengkap, pekerjaan, kewarganegaraan, bertindak untuk dan atas nama siapa. Nah, ini Bapak Ibu, ikrar wakaf ini adalah dibuat oleh wakif Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud di sini nama lengkap pekerjaan ini adalah nama lengkap wakif ya Bapak Ibu, jangan salah ya. Wakif yang melaksanakan atau yang membuat untuk wakaf. Kemudian apa Bapak Ibu? Di sini ada data objek wakaf Bapak Ibu. Nah, data objek wakaf itu seperti apa? Apa yang mau diwakafkan? Misalnya jenisnya itu sawah ya, atau perkebunan, atau tanah, atau tambak. Nah, ini tergantung data objeknya itu apa ya Bapak Ibu. Kemudian nomor sertifikatnya, ukurannya seperti apa, alamat lengkapnya di mana, kemudian batas-batasnya itu harus lengkap. Kemudian di dalam ikrar wakaf ini harus ada apa aja? Nah, keperluan wakaf Bapak Ibu. Ini misalnya di mana dia diperlukan Bapak Ibu. Misalnya mau pembangunan masjid kah atau musola kah atau pelayanan umum kah, tergantung kepada pemanfaatan atau keperluan wakafnya itu seperti apa. Kemudian di sini harus adanya nazir dan juga saksi. Nazir tadi orang yang menerima, sedangkan saksi itu harus minimal disaksikan dua orang saksi ya Bapak Ibu. Kemudian diucapkan di hadapan PPAIW. Nah, PPAIW ini adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf ya Bapak Ibu.
Jadi diucapkan ya Bapak Ibu ketika setelah udah membuat maka kemudian diucapkan ya, diucapkan di hadapan PPAIW. Nah, di hadapan itu bukan hanya secara langsung Bapak Ibu, melalui online atau secara tertulis itu juga diperbolehkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maka di sini setelah ada ikrar wakaf, ada struktur ya Bapak Ibu ya, struktur akta ikrar wakaf. Nah, struktur ini adalah siapa saja yang melaksanakan itu atau yang berperan sebagai penerima wakif. Siapa aja yang berperan terhadap pewakafan ikrar wakaf itu ya Bapak Ibu. Jadi strukturnya di sini adalah kepala aktanya. Kepala akta ini tadi pejabat PP tadi, PPAIW. Kemudian ada di sini wakifnya. Biodatanya ya Bapak Ibu, wakifnya. Kemudian ada nazir. Nazir berarti orang yang menerimanya. Ini sini biodatanya ya Bapak Ibu. Kemudian ada objek wakafnya. Objek wakafnya itu tadi berupa apa? Misalnya tadi tambak, kebun, sawah. Nah, ini objek wakaf yang mau diwakafkan apa? Kemudian harus ada saksi atau pengesahan. Saksinya tadi siapa ya Bapak Ibu? Terserah. Mau misalnya RT, RW, atau saksi dari luar juga boleh ya Bapak Ibu. Harus ada dua orang saksi. Kemudian apa? Tanda tangan wakif ya, bermaterai. Kemudian nazir saksi tanda tangan juga. Dan terakhir adalah tanda tangan PPAIW plus NIP-nya. PPAIW ini tadi adalah pejabat pelaksana akta ikrar wakaf ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah seperti ini ya, Bapak Ibu ya, mengenai tentang struktur akta ikrar wakaf. Kemudian kita lihat nih, secara langsungnya itu seperti apa. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu harus mengetahui mengenai tentang ikrar wakafnya, Bapak Ibu bisa melihat dokumennya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi persyaratan jadi nazir ya. Jadi nazir itu apa-apa saja tadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ya persyaratannya ya. Tadi ada biodata dari nazir, kemudian yang bertanda tangan di mana tempatnya nazir itu minimal harus 3 ya Bapak Ibu ya. Harus 3 dalam melaksanakan wakaf. Kemudian di mana lokasinya, kemudian di mana letak, misalnya mau yang diwakafkan kebun tanah atau yang lainnya bisa ya Bapak Ibu. Kemudian yang membuat pernyataan, di sini siapa yang membuat pernyataan, kemudian saksi-saksi. Kemudian inilah Bapak Ibu nih ikrar wakafnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat inilah tadi ikrar wakafnya. Ikrar wakaf tadi yang dibuat oleh wakif. Ya Bapak Ibu, nama lengkap wakifnya tadi siapa yang mewakafkan. Kemudian apa saja di sini unsurnya, misalnya biodatanya. Nah, selanjutnya dibuatlah ikrarnya seperti apa. Kemudian ada tanda tangan nazir dan juga wakaf. Kemudian disaksikan oleh saksi-saksi, minimal 2 orang saksi. Dan terakhir ada ini ya Bapak Ibu, pejabat tanda tangan pejabat PPAIW ya Bapak Ibu harus tanda tangani dan dilengkapkan dengan NIP-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada namanya salinan akta ikrar wakaf. Nah, salinan tadi ini berupa ini ya Bapak Ibu akta ya, akta dari ikrar wakafnya itu siapa-siapa saja pejabat atau strukturnya ya Bapak Ibu yang melaksanakan wakaf tersebut. Kemudian ditandatangani. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau langsung tahu, inilah ya Bapak Ibu harus mengetahui tentang ikrar wakafnya. Ini Bapak Ibu ya. Ini contoh yang sudah jadi. Ini akta ikrar wakafnya Bapak Ibu ya. Contohnya itu adalah pada misalnya ini ya Bapak Ibu ya, pada hari Rabu tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah atau tanggal 13 Maret 2009 ya, mendatangkan menghadap kepada kami nama Haji Zudi ya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten ini ya, Gunung Kidul yang oleh Menteri Agama dugaan wakaf dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah memiliki untuk wilayah Kecamatan Wonosari dengan dihadirkan dan disaksikan oleh saksi yang kami kenal, diperkenalkan kepada kami dan nazir yang kami kenal
diperkenalkan kepada kami yang akan disebutkan ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini nazir, ini wakifnya, kemudian ini nazirnya, biodatanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini luas tempat apa yang mau diwakafkan, misalnya tanah. Inilah tempat lokasinya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi minimal. Jadi harus ada 2 orang saksi, siapa saja boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ditandatangani ya Bapak Ibu oleh nazirnya, kemudian oleh wakifnya, kemudian siapa pejabat pengurus atau KUA-nya ya, kepala KUA-nya siapa ini ditandatangani, kemudian ditandatangani juga oleh saksi-saksi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling penting itu harus ada PPAIW, pejabat ya, pejabat kepala kantor urusan agama, kemudian ada wakif, ada wakaf, kemudian adanya orang saksi dan adanya objek. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk membuat akta ikrar wakaf. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut mengenai teknisnya ya Bapak Ibu ya. Teknisnya itu dalam wakaf itu tadi dokumen yang harus dipersiapkan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada teknis ya Bapak Ibu. Ada teknis bagaimana pengajuan dari wakaf itu. Alurnya ya, alur prosedur pewakafan itu seperti apa. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan mengenai dokumen penyusunan wakaf. Gimana Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan? Gak ada? Atau sudah paham ya? Mengenai alurnya ya? Sampai-sampai saja tadi sudah paham ya? Nanti Bapak Ibu kalau misalnya kurang jelas, nanti saya akan tautkan ya di e-learning Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali ya mengenai bagaimana penyusunan dokumen wakaf dan apa saja yang harus disediakan ketika mau melaksanakan wakaf ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut saja ya mengenai prosedurnya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana prosedur untuk pengajuan wakaf. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan. Apakah sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah ya Sudah, Bu. Bapak Ibu? Oke, sudah. Tadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu sebelum membuat wakaf kita harus menyediakan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ya, baik itu nazir, kemudian dokumen objeknya di mana ya, kemudian pernyataan-pernyataan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu di dalam hal ini Bapak Ibu harus mengetahui dari alurnya dulu, alur proses wakaf ya, seperti apa, arus prosedur pewakafan itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya, misalnya alurnya itu pertama adalah wakif ya Bapak Ibu. Wakif tadi adalah orang yang mempunyai harta. Nah, menyiapkan berkas tadi Bapak Ibu. Pertama adalah checklist ya, dokumen checklist persyaratan itu seperti KTP, sertifikat, SPPT, dan tadi ada surat pernyataan tadi ya Bapak Ibu, pernyataan tanah misalnya atau pernyataan kebun ya atau milik dia seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi wakif harus menyiapkan berkas. Setelah wakif menyiapkan berkas Bapak Ibu, kemudian wakif itu langsung ke KUA ya Bapak Ibu ya. Ke KUA untuk verifikasi berkas. Dalam hal ini Bapak Ibu, verifikasi berkas harus dicek oleh PPAIW Bapak Ibu untuk memeriksa kelengkapan dokumen. Bapak Ibu harus paham PPAIW tadi siapa? PPAIW itu adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi PPAIW ini adalah memeriksa nantinya kelengkapan dokumen dan peninjauan lapangan objek wakaf. Nah, dari KUA ini Bapak Ibu, dalam KUA ini Bapak Ibu nanti bisa dilakukan secara langsung dan bisa juga dilakukan secara online Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu secara online di dalam KUA ini, Bapak Ibu bisa lihat nih, yang di bawah paling bawah ya Bapak Ibu ya. Proses AIW, nah kini dapat dilakukan secara digital melalui Siwa ya Bapak Ibu. Nama linknya, aplikasinya itu adalah Siwa ya Bapak Ibu. Siwa ini adalah Sistem Informasi Wakaf ya, Kemenak RI. Bapak Ibu kalau misalnya memang males ke KUA, Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui Siwa aja melalui online. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, maka setelah diperiksa oleh tadi KUA atau PPAIW, maka dilaksanakanlah pelaksanaan ikrar wakaf Bapak Ibu. Tadi kan sudah dilaksanakan kan, kemudian dibuat tadi kan sudah tahu apa-apa saja, kemudian dibuatlah
eh, ikrar wakaf Bapak Ibu. Nah, ikrar wakaf ini wakif ya ucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW ya Bapak Ibu dan nazir dan dua saksi. Ini harus ada ikrarnya Bapak Ibu. Ikrarnya sama dengan zigot. Jadi ikrar ini bisa diucapkan dan juga bisa secara tertulis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah ada ikrarnya wakaf, maka Bapak Ibu PPAIW buat EAIW. Nah, ini PPAIW ini menerbitkan akta ikrar. Tadi kan sudah diucapkan kan? Kemudian dia membuat menerbitkan ya, Bapak Ibu menerbitkan akta ikrar wakaf. Nah, diterbitkan oleh siapa saja Bapak Ibu? Nah, ini di rangkap 3 ya Bapak Ibu, rangkap 3 dan 4 salinan 4. Kemudian setelah diterbitkan Bapak Ibu, prosesnya adalah distribusi dokumen Bapak Ibu. Tadi kan udah rangkap 3 dan salinan 4. Nah, ini Bapak Ibu didistribusikan kepada siapa saja? Kepada wakif ya, terutama wakif untuk mendapatkan akta ikrarnya. Kemudian nazir. Nazir itu berarti yang menerima ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kendepek. Tadi kendepek tadi adalah siapa yang melaksanakan tadi kan Bapak Ibu, kemudian ada Kades ya, kemudian BPN dan juga Pengadilan Agama. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah didistribusikan apa tadi akta ikrar wakafnya, kemudian langsung ya didaftarkan ke BPN Bapak Ibu. BPN ini adalah Badan Pengelolaan badan apa Bapak Ibu BPN? Badan Pertanahan Nasional. Nah, di dalam Badan Pertanahan Nasional ini adalah berbentuk sertifikat ya, Bapak Ibu, berbentuk sertifikat tanah. Di sinilah pengajuannya Bapak Ibu, pengajuan sertifikat tanah ke wakaf, tanah wakaf ke kantor BPN. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti akhirnya BPN ini memunculkanlah sertifikat ya, sertifikat tanah wakaf untuk yang telah diproses ya di dalam wakaf tersebut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, tanah wakaf itu harus bebas bersengketa. Tadi kita sudah jelaskan ya Bapak Ibu dengan pernyataan yang bersengketa tadi. Kemudian apa? Tidak dijaminkan ya dan tidak digadaikan sebelum proses ikrar dilaksanakan. Kemudian nazir perorangan itu minimal 3 orang ya Bapak Ibu harus memiliki KTP, bersedia diaudit dan menandatangani surat kesediaan. Kemudian apa? Proses ELY kini dapat dilangsungkan secara digital melalui Siwa. Maksudnya ini proses digital di KUA bukan hanya untuk bisa dilaksanakan secara langsung saja, tetapi bisa dilaksanakan secara online melalui aplikasi Siwa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Siwa itu adalah sistem informasi wakaf. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkannya. Kalau misalnya males ke KUA, langsung saja ke Siwa ini, aplikasi Siwa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Pertama, jenis objeknya, objek apa yang mau diwakafkan. Kemudian verifikasi, verifikasi berkas yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian apa isi dokumennya itu seperti apa. Kemudian format resminya itu seperti apa. Harus mengikuti dari KUA Bapak Ibu. Tidak boleh sembarangan. Kemudian apa? Langkah verifikasi dan validasi. Nah, pemeriksaan oleh KUA. Kemudian penilaian tadi kan, penilaian oleh pejabat tadi. Nah, kemudian apa? Pengesahan dari pejabat PPAIW tadi. Kemudian surat keputusan. Nah, surat keputusan ini dibuat juga oleh PPAIW. Nah, langkah terakhir adalah setelah sudah terjadinya ikrar wakaf, kemudian didaftarkanlah ke pendaftaran BPN. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan sertifikat ya. Kemudian muncullah sertifikat wakaf atau penerbit sertifikat wakaf itu memberikan perlindungan hukum yang kuat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini ada prosesnya. Bagaimana sebenarnya alur pengajuan ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa saksikan alur pembuatan akta ikrar wakaf. Bapak Ibu bisa lihat alurnya itu pertama adalah penyiapan dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Tadi kan Bapak Ibu kita tadi sudah jelaskan ya apa-apa saja dokumen yang harus diperlukan. Pertama adalah dokumen tanah, wakif, nazir, dan juga saksi. Nah, Bapak Ibu lihat kalau dalam proses wakaf itu adalah dokumen tanah. Nah, di sini lihat Bapak Ibu ya. Dalam bukti kepemilikan tanah itu harus ada sertifikat asli dan dokumen lain yang sah. Nah, nanti dalam hal ini ada dibuat surat pernyataan. Tadi itu sudah mengetahui ya Bapak Ibu apa-apa saja surat pernyataan dan bagaimana surat agar tidak itu adalah milik dia gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada nazir.
Ya, nazir. Kemudian nazir bagaimana syaratnya? Nah, ini nazir ya Bapak. Ini wakif ya. Pertama, kedua wakif. Ini syarat wakif ya Bapak Ibu. Apa-apa saja. Kalau dia perseorangan seperti ini, kemudian kalau keluarga seperti ini dan organisasi seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya mengenai di PPT. Nah, kemudian adanya nazir. Nazir tadi orang yang menerima nih ya Bapak Ibu ya. Itu bisa perseorangan dilakukan misalnya harus 3 orang ya maksimal. Kemudian surat ketersediaan pernyataan audit. Kemudian kalau nazir organisasi bisa dilihat ya. Yang paling penting pembedanya adalah kalau di perorangan dan organisasi, kalau organisasi atau badan hukum, dia berbeda tentang surat keterangan terdaftar dan badan hukum, kemudian hukum umum, SK pengurus dan akta pendiri, kemudian program kerja dan daftar kekayaan wakaf ya. Kemudian harus adanya saksi ya. Di sini harus menyiapkan saksi. Nah, saksi ini harus ada KTP minimal 2 orang ya Bapak Ibu untuk menyaksikan ikrar wakaf tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu membuat alur pembuatan ikrar wakaf, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen ini semua dulu. Nah, tadi kan dokumennya apa-apa saja tadi kita sudah uraikan ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya tadi juga sudah kita uraikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah mempersiapkan seluruh dokumen ini, maka Bapak Ibu bisa langsung mendaftar permohonan akta ikrar wakaf, bisa melalui tadi ya Bapak Ibu aplikasi tadi Siwa namanya ya, Siwa Kemenang ya, atau bisa datang langsung ya Bapak Ibu ke KUA setempat untuk dibantu-bantu proses pendaftaran permohonan akta ikrar wakaf hingga dokumen masuk ke akun PPAIW ya Bapak Ibu. Setelah itu baru berkas itu dibawa ke KUA untuk divalidasi oleh PPAIW dan dilaksanakan verifikasi jika diperlukan. Kemudian petugas melaksanakan verifikasi titik lokasi dan batas-batas yang mau dilaksanakan. Kemudian penandatanganan AIW oleh wakif, nazir, dan juga saksi-saksi di hadapan PPAIW. Jangan lupa ya Bapak Ibu, PPAIW ini adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini prosesnya juga. Nah, ini Bapak Ibu, ada contoh kasusnya Bapak Ibu. Ini seperti apa? Ada skenario kasusnya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, kita simulasikan. Nah, contohnya Bapak Ibu, Pak Ahmad ya, wakif, dia 60 tahun ya, bermaksud mewakafkan sebidang tanah perkarangan seluas 500 meter kuadrat ya di Kecamatan Rapocini, Makassar kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah, Nazir Badan Hukum. Untuk pembangunan Madrasah Ittihadiyah, proses dilaksanakan di KUA ya, Kecamatan Rapocini di hadapan Kepala KUA selaku KUA PPAIW. Nah, Bapak Ibu, siapa tadi wakifnya Bapak Ibu? Wakifnya siapa Bapak Ibu? Di dalam simulasi ini siapa wakifnya? Pak Ahmad, Bu. Iya, wakifnya Pak Ahmad ya. Kemudian siapa sebagai nazirnya Bapak Ibu? Yayasan Al-Hikmah. Yayasan. Berarti udah paham ya Bapak Ibu ya. Yang nazirnya yang menerima itu adalah pihak yayasan. Kemudian di sini untuk membangun apa Bapak Ibu? Madrasah, Ini Bu. apa? Nah, benar ya Bapak Ibu, membangun Madrasah Ittihadiyah. Kemudian prosesnya dilaksanakan di KUA mana Bapak Ibu? Halo? Rapocini. Kayak kecamatan ya, kemudian dihadiri 2 orang saksi juga ya Bapak Ibu. Nah, dalam kasus ini nantinya Bapak Ibu bisa menseleksi bagaimana tentang peran atau tugas dari masing-masing apa yang telah dilaksanakan. Nah, tadi ada wakif ya Bapak Ibu, berarti wakif orang yang memiliki hartanya. Bagaimana tugasnya? Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu dalam simulasi ini. Nah, wakif ini biasanya itu bisa menyiapkan seluruh berkas persyaratan, ya kan, membawa KTP, sertifikat tanah, ya, kemudian mengucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan menandatangani, ya. Kemudian kalau nazir itu tugasnya adalah menyiapkan SK Kemenkumham. Kita lihat ya Bapak Ibu, tadi nazir ada 2 ya Bapak Ibu, jangan sempat lupa. Nazir ada badan hukum, ya. Kemudian ada perseorangan. Kalau dia badan hukum, inilah Bapak Ibu yang harus dilengkapi. Kalau dia perseorangan,
Berarti hanya kepada berlaku misalnya dia minta surat keterangan dari kelurahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini kasusnya badan hukum, berarti ini lihat Bapak Ibu harus menyiapkan SK Kemenkumham, kemudian bawa SK kepengurusan yayasan, kemudian menyiapkan program kerja atas wakaf, kemudian ada tanda tangan dari AIW atau ketua yayasan. Kemudian dari PPAIW. Nah, di kepala KUA-nya ya Bapak Ibu, menerima dan memverifikasi berkas, melakukan peninjauan lapangan, menyaksikan pengucap ikrar wakaf, dan membuat pengesahan AIW resmi. Kemudian tugas dari saksi Bapak Ibu. Nah, saksi ini adalah untuk mengucapkan akta ikrar wakaf ya Bapak Ibu, menyaksikan dari ada perjanjian wakaf, kemudian di sinilah harus adanya KTP asli digital, kemudian menyaksikan proses ya ikrar wakaf, kemudian menandatangani dan diperkenankan kepada PPAIW. Seperti itu ya Bapak Ibu. Inilah saksi-saksi ini adalah orang yang menyaksikan ketika seandainya wakif meninggal dunia atau wakif tidak ditemukan lagi atau tidak tahu keberadaannya di mana, maka dari objek atau misalnya benda yang mau diwakafkan, kemudian adanya saksi-saksi inilah bisa mengungkapkan nantinya sebagai eh apa ya, penguat dari dokumen yang telah disediakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, dokumen wakaf yang akan diwakafkan. Oke, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya kasus tugasnya seperti apa, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa lihat ya mengenai PPT yang telah disediakan. Nah, jadi Bapak Ibu intinya dari rangkuman pertemuan kita ini, di sini adalah Bapak Ibu dalam proses apa ya, dalam proses penyusunan dokumen wakaf, Bapak Ibu harus mengetahui pertama, wakaf itu adalah perbuatan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan 6 rukun yang wajib dipenuhi. Apa tadi rukunnya, Bapak Ibu, apa saja? Apa saja Bapak Ibu rukunnya? Apa saja tadi Bapak Ibu rukunnya? Rukun dari wakaf apa saja Bapak Ibu? Halo? Wakif, Bu, Ya. mauquf, Terus habis itu? mauquf alai, Terus? ikrar wakaf, nazir, dan jangka waktu, Bu. Iya, benar ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, tadi di dalam pasal Undang-Undang Nomor 21 2004 ini ya Bapak Ibu ya, ada 6 ya, katanya ada 6. Dan tadi jangan lupa ya Bapak Ibu ada wakif, nazir, harta benda wakaf, kemudian ikrar wakaf, kemudian peruntukan sama jangka waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tadi di dalam kesimpulan ini Bapak Ibu juga harus tahu mengenai tentang bagaimana dokumennya ya, Bapak Ibu, dokumen yang harus dipersiapkan ketika mau melaksanakan wakaf. Kemudian maka Bapak Ibu harus mengetahui dokumen wakaf itu terdiri dari checklist persyaratan. Tadi kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu ya, sudah menjelaskan checklist persyaratan, kemudian bagaimana surat pernyataan dari wakaf ya. Surat pernyataan wakaf ini yang dibuat oleh wakif ke nazir ya Bapak Ibu ya. Kemudian surat tidak sengketa. Kira-kira permasalahan yang mau diwakafkan baik itu benda bergerak ataupun tidak bergerak itu bersengketa atau tidak ya. Kemudian surat ketersediaan nazir ya. Ini maksudnya nazir ini bisa perseorangan ataupun badan hukum. Kemudian ikrar wakaf ya Bapak Ibu, adanya tadi perjanjian ikrar wakaf yang disaksikan oleh dua orang saksi minimal ya Bapak Ibu ya. Kemudian akta ikrar wakaf. Nah, akta ikrar wakaf ini adalah siapa saja pejabat-pejabat yang ada di dalam atau yang berada di dalam wakaf tadi. Tadi ya, baik nazir, wakif, kemudian pejabat PPAIW ya Bapak Ibu, kemudian kedua orang saksi dan objek wakaf. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus Bapak Ibu pahami ya mengenai dokumen yang akan dibuat sebelum Bapak Ibu melaksanakan wakaf. Kemudian Bapak Ibu, nih, Bapak Ibu lihat ya, PPAIW atau Kepala KUA adalah pejabat yang berwenang membuat AIW ya. AIW itu artinya akta ikrar wakaf ya sebagai akta autentik perwakafan. Jadi kalau tidak disahkan oleh PPAIW maka tidak salah wakaf atau dokumen wakaf Bapak Ibu ya. Kemudian AIW itu dibuat rangkap 3, maksudnya akta ikrar wakaf itu tadi dibuat rangkap 3 ya. Kemudian yang asli, kemudian 4 salinan yang didistribusikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan hukum. Tadi ya Bapak Ibu didistribusikan tadi kepada kepala desa ya, ya Bapak Ibu, kemudian kepada wakif ya, kepada nazir ya, kemudian ada
kepada apa pengadilan agama seperti itu ya Bapak Ibu dan lainnya. Kemudian adalah proses EIY. Nah, ini artinya elektronik ya Bapak Ibu. EIY ini maksudnya akta pembuatan ikrar wakaf itu kini dapat dilaksanakan secara digital. Maka Bapak Ibu tadi saya sudah jelaskan bahwasannya untuk pembuatan akta ikrar wakaf tidak serta-merta harus datang langsung ke kantor KUA, tidak, tetapi bisa dilaksanakan dengan elektronik ya, dengan cara siwa tadi ya, siwa Kemenak RI. Dengan cara ini bisa Bapak Ibu laksanakan bisa secara online ya, melalui di rumah atau Bapak Ibu berada di mana gitu ya Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot sekarang, tidak perlu langsung ke KUA, Bapak Ibu bisa berjalan secara langsung melalui aplikasi Siwa ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya rangkuman dalam pertemuan ini. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Gimana Bapak Ibu? Sampai sini ada yang mau kita diskusikan atau Bapak Ibu masih kurang paham ya mengenai pembuatan. Nah, nanti semua ini dokumen-dokumennya saya akan tautkan di pertemuan sesi ketiga kita. Gimana Bapak Ibu sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Atau masih kurang jelas mengenai tentang pembuatan dokumen wakaf? Jadi pada intinya ada di kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Ada di kesimpulan tadi. Pertama kita harus membuat dokumen wakaf ya, karena kita harus tadi terlebih dahulu harus kita ketahui bagaimana apa-apa saja 6 ya Bapak Ibu, 6 rukunnya harus terpenuhi ya. Kalau rukunnya salah satu tidak terpenuhi, berarti wakaf yang telah diwakafkan itu tidak dapat terpenuhi. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai sini ada yang dipertanyakan Bapak Ibu atau mau kita diskusikan mengenai wakaf ya, mengenai wakaf tadi gimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas yang saya paparkan atau perlu lagi kita tambahkan yang lain atau mau yang didiskusikan sejauh ini? Ayo gimana Pak Aryo? Pak Aryo, Pak Bagus, Ibu Salwa, Pas, Bu. atau saya terlalu cepat ya untuk menjelaskannya ya? Pas, Bu. Ritmenya pas, Bu. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, Bapak Ibu bisa membaca ulang ya di link nanti yang saya tautkan ya Bapak Ibu ya mengenai materi-materinya nanti Bapak Ibu bisa membaca ulang ya kalau masih kurang paham atau butuh penjelasan kembali Bapak Ibu bisa membaca ya baik itu dari penjelasan mengenai tentang ini ya, wakaf, kemudian apa saja rukunnya, kemudian apa-apa saja syaratnya, dan yang paling penting adalah bagaimana penyusunan dokumen wakaf. Tadi kita sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya, apa-apa saja, dan yang terakhir apa-apa saja yang harus kita lakukan ya, dan siapa yang menandatangani, Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi Bapak Ibu jangan asing. Nah, mungkin Ibu Salwa gimana? Ada mau kita diskusikan? Gimana, Ibu Salwa? Gak apa-apa, ini terakhir kan? Ini penutup, kita tinggal sharing-sharing diskusi aja. Gimana Ibu Salwa, ada yang mau diskusikan? Gimana? Tidak. Oke, tidak ada ya. Pak Bagus gimana? Ada yang mau diskusikan? Cukup, Bu. Oke, Pak Henry? Cukup, Bu. Tadi Pak Henry nggak ada memperkenalkan nama ya? Salam Oh dulu, iya, Bu. sapa dulu ya kan, Bapak Ibu ya. Kita kan juga perlu tahu ya. Oh mungkin ini Pak ini. Nah nanti mana tahu kita bisa berada di luar kota ya kan, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa saling mengenal. Mungkin Bapak Ibu nanti ada juga mau main ke Medan. Nggak apa-apa Bapak Ibu nanti eh inilah mana tahu Bapak Ibu bisa jumpa dengan saya atau nanti bertanya ya mengenai seputar Medan. Nggak apa-apa. Nah kalau orang Medan gini Bapak Ibu. Suaranya keras, tapi hatinya Hello Kitty kok Bapak Ibu. Hatinya baik ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu terdengar tadi suara saya yang lantang atau suara saya yang memang keras, seperti inilah Bapak Ibu orang Medan. Ya. Jadi kalau salam sapa itu Bapak Ibu kalau di Medan itu dengan kata-kata Horas. Jadi kalau orang bilang Horas Medan, nah berarti dibilang Horas, artinya
salam sapa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin setiap daerah tuh berbeda-beda ya Bapak Ibu ya salamnya kan. Nah, mungkin Pak Henry ya, Pak Henry bisa memperkenalkan diri ya. Oh iya Bu, izin Ayo silakan. memperkenalkan diri, nama saya Hendrian R. Sucaksono Setiawan, asalnya dari Cibinong, cuma sekarang merantau di Ambon. Oh, di Ambon. Tadi ada Pak Aryo di NTT. Hampir dekatan nih ya, Ambon dan NTT. Ya Pak Aryo ya? Lumayan jauh, Oh, jauh. jauh. Itu Ya jauh Ambon. Bu. Oh, jauh Jauh. juga ya. Oke. Gimana Bapak Ibu atau mau ada yang mau di-sharingkan? Oke ya, berarti kita sudah mengenal ya satu sama lain. Oke Bapak Ibu, kalau gitu boleh ya kita untuk aktifkan dulu semua kameranya biar sebagai dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Senyum yang cantik. Ibu Putri Ayu boleh on cam kameranya sebentar Ibu? Mohon maaf Ibu sedang tidak berkerudung soalnya ini di kegiatan di luar Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Izin ya Bapak Ibu, saya untuk memfoto ya, untuk bukti screenshot kita pada malam hari ini ya. Oke, senyum yang cantik Bapak Ibu, yang ganteng. Oke, izin ya Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Ntar ya. Izin Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatan kali ini. Nantinya kalau Bapak Ibu mungkin kurang paham mengenai materi ini, nanti bisa saya share ya Bapak Ibu ya mengenai materinya. Bapak Ibu bisa ngebaca ulang di materi e-learning yang telah disediakan di sesi ketiga. Nah, Bapak Ibu jangan lupa saya ingatkan kembali untuk absensi ya Bapak Ibu, absensi di link di aplikasi e-learning Bapak Ibu ya, di aplikasi e-learning Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu absensi. Nah, kemudian dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa nantinya kita akan berjumpa kembali di sesi keempat ya Bapak Ibu, di sesi keempat dengan topik yang berbeda, tapi seperti inilah Bapak Ibu pemaparannya. Bapak Ibu, kalau memang masih kurang jelas atau saya terlalu buru-buru untuk menjelaskan, nggak apa-apa Bapak Ibu, terus terang aja kepada saya. Jadi nanti mungkin cara belajarnya agak kita ubah biar sama-sama Bapak Ibu dapat memahami mengenai teknis pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Gimana? Apakah tadi saya menjelaskan terlalu berburu-buru atau terlalu cepat? Sehingga Bapak Ibu mungkin terlalu jenuh ya untuk mendengarkannya itu gimana? Itu gimana Bapak Ibu? Nggak apa-apa. Kritik dan saran saya terima Bapak Ibu untuk menjadi pembenaran. Gimana Pak Arya? Untuk pemaparan materinya pas Ibu. Hanya terkendala dari saya nih Bu, ini absensinya Ibu. Soalnya di sini kebetulan hujan dan jaringan juga agak susah ini. Oh, Absensi di jadi sampai sekarang udah absensi Pak Aryo? belum Ibu, belum bisa Bu. Oh, bentar ya, saya tampilkan lagi ya. Siap. Mana tahu bisa saya edit ya Bapak Ibu ya, bentar ya. Saya tampilkan kembali mengenai absensinya. Bentar ya Bapak Ibu ya, masih loading. Namanya siapa? Aryo siapa Pak? Aryo? Yohanes Bosco Ibu. Aryo. Apakah nampak Pak? Ada nggak tampilan ini? Tidak ada Bu. Oke, bentar ya Pak. Biar saya lihat ya di sebelahnya. Oh, sudah Pak. Yohanes, ini udah Bapak ya. Yohanes Ya. Aryo Budi. Udah ya Pak. Bapak sudah Terima kasih Bu. melaksanakan absensi. Oke. Yang lain gimana Bapak Ibu? Terima kasih. Mau Bapak Ibu lihat? Ini ya Bapak Ibu ya, tampilan Bapak Ibu untuk melaksanakan absensi tadi, nih ya. Ibu saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ibu Putri sudah melaksanakan absensi, kemudian ada Ibu Salwa,
Iya, Bapak Angga, kemudian ada Ibu Putu ya, Putu Dian, ada Bapak Hedrian ya, Hedrian, kemudian ada Bapak Bagus. Nah, itu saja ya Bapak Ibu. Kemudian terakhir tadi ada Bapak Aryo. Nih ya, ini saya tampilkan nih. Ini ada Bapak Aryo ya, terakhir ya. Apakah Bapak Ibu yang lain belum mengabsensi atau ada terkendala mengenai absensi Bapak Ibu? Karena hal ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak absensi artinya nantinya Bapak Ibu dalam penilaian masih kurang ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan atau terkendala mengenai teknis atau dengan pembelajaran gimana? Sudah semua ya? Sudah semua ya Bapak Ibu ya, berarti tidak ada terkendala ya. Oke Bapak Ibu, karena ini waktu sudah pukul 21.24 sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Karena tidak ada pertanyaan kembali, nantinya Bapak Ibu semoga sampai jumpa kembali ya Bapak Ibu ya di sesi keempat ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk bergabung kembali ya melaksanakan tuweb. Di sesi keempat tentunya tuweb kedua dengan pembahasan yang berbeda Bapak Ibu. Bukan lagi tentang wakaf tapi tentang berbeda. Nah nanti Bapak Ibu saya ingatkan kembali. Saya cantumkan materi-materi di dalam sesi ketiga ya Bapak Ibu untuk menjawab diskusi ya yang telah disediakan. Nah, saya ingatkan kembali, penilaian itu adalah berbentuk tugas dan juga tueb Bapak Ibu, tutorial webinar. Jadi kalau untuk diskusi nantinya Bapak Ibu tidak perlu untuk boleh kita diskusi secara langsung atau diskusi melalui grup atau diskusi yang telah disediakan Bapak Ibu boleh dengan sarana diskusi untuk memperkaya ilmu, tetapi dengan diskusi itu adalah tidak memberikan penilaian ya Bapak Ibu ya, tapi hanya bersifat sharing. Seperti itu. Jadi yang paling penting penilaian Bapak Ibu ada di tueb ya, tutorial webinar dan juga tugas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, semoga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mungkin banyak yang beraktivitas ya pada malam hari ini, terutama Pak Angga, hati-hati Pak di jalan. Semoga sampai tujuan dengan baik. Kemudian Terima kasih. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga yang sedang berkegiatan di luar, semoga nantinya bisa bergabung ya di sesi kedua, tueb kedua di sesi keempat nantinya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian yang ada di tueb malam ini untuk bergabung kembali ya Bapak Ibu di tueb kedua nanti atau di sesi keempat. Maka Bapak Ibu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah bergabung di dalam melaksanakan tueb ini, tueb ke-1 ya dengan materi wakaf. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran serta dapat bergabung kembali nantinya harapan saya. Ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi ini maka berakhir pula lah perjumpaan kita pada materi perkuliahan pada sesi tueb ke-1 ini. Ya Bapak Ibu, saya minta maaf, saya mohon ampun kalau ada salah-salah kata saya yang kurang berkenan ya di hati Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf ya Bapak Ibu, dimaafkan atau tidak Bapak Ibu? Iya, Bu, dimaafkan. Oke, terima kasih banyak ya Aman, Bapak Bu. Ibu. Iya, Oke. Bu. Salam jumpa ya Bapak Ibu. Jangan lupa kembali di sesi keempat. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam.